Please turn on the subtitles to get the information clearly. What a great day! I hope you have a nice day. This time we'll talk about cheap houses under 1 million but still luxurious class. Here we go, let's get the ball rolling. Di rumah ini ada ruang keluarga, teras, 2 kamar, toilet, dapur, dan 2 taman depan belakang, sehingga diharapkan ketika angin berhembus dari salah satu arah dapat tembus. Pada desain ruang secara makro, apabila diterapkan dengan rumah-rumah yang memiliki jarak, akan mencegah pertumbuhan pandemi dengan gang kecil yang bisa dipakai untuk jalur udara, akses suplai logistik, dan akses ke rumah isolasi. Terlebih jika ada rumah yang terbagi ke dalam 2 masa, maka masa rumah yang lain lebih mudah dipakai untuk isolasi mandiri. Fasad ini bertema Jepang dengan motif corak bunga sakura dan kamprot dinding hitam. Keduanya kontras dan memberikan irama gerak diagonal. Ini bertujuan untuk memberi kesan pemandangan bunga sakura gugur yang indah dan hidup. Nama bangunan ini adalah Hana yang berarti bunga. Di sampingnya adalah pintu kisi garis vertikal. Selain sebagai gerbang, dia juga mempertegas tema Jepang dengan warna kayunya. Parkir ini memakai paving batu alam dengan pertimbangan mudah meresapkan air dan terlihat estetik serta tidak licin. Pandemi ini ditemakan kebersihan, sehingga mulai menyesuaikan dengan kebiasaan cuci tangan sebelum masuk rumah dengan penyediaan wastafel. Pada teras ini menyambung ke ruang keluarga, yang juga difungsikan sebagai ruang santai. Ini juga merupakan adaptasi pandemi untuk interaksi sosial tanpa harus masuk ke dalam rumah. Selain itu, ini juga supplier oksigen utama, karena bukaan lebar mengoptimalkan masuknya udara dengan mudah. Di bagian tembok, bukan sekedar tempelan taman, namun ini aquaponik yang diharapkan penghuni dapat memanen tanaman atau ikannya untuk dijual secara kolektif ataupun dikonsumsi pribadi. Ini bisa diisi cabai, seledri, dan sawi yang dapat tumbuh dengan cepat secara sistem aquaponik. Di bawahnya adalah kolam ikan, sehingga air dari ikan dapat dipompa ke atas untuk menutrisi tanaman. Jadi semua berputar terus, kebutuhan air sangat hemat. Pada ruang keluarga, barang-barang yang dipakai tidak terlalu banyak, sehingga mempermudah membersihkan ruangan. Pada lantai dipakai vinil karena mudah dilap dan cepat kering. Box storage dipakai untuk menyimpan barang, namun juga bisa dipakai untuk duduk. Dinding HPL bermotif marmer dengan menonjolkan kesan material mewah dan dingin. Lampu juga dipilih nuansa Jepang dengan tema lampion. Ini akan membentuk mood hangat dan nyaman terasa di malam hari. Pada kamar anak berkonsep kasur lantai, dirasa lebih fleksibel dan santai. Ini juga hemat karena tidak perlu beli dipan. Warna yang dipakai juga natural, senada dengan warna rumput pampas, diperkuat dengan makrame daun, tambah cantik dan harmonis. Kamar juga dilengkapi meja belajar dan kursi untuk kenyamanan belajar dan mengerjakan tugas. Buat yang pengen ruangan makin estetik pakai makrame gini, bisa pesen di almira.makrame. Dijamin bagus dan rapi banget, rajutannya tidak mengecewakan deh. Langsung cek aja ya kan. Dapur ini beraksen warna gelap, warna hitam yang cenderung banyak tidak disukai, namun dipadukan dengan warna emas dapat menjadi sangat stylish seperti ini. Ini tidak ada handle, minimalis dan rapi, jadi mudah dilap atau dibersihkan. Dapur juga dilengkapi LED, jadi ketika masak dapat dilihat terang dan mudah menyingkirkan kotoran. Pada bagian samping ditempatkan roster dengan kawat nyamuk untuk mengurangi panas ruang dan api kompor. Jika banyak asap saat memasak, pintu dapat dibuka, jadi asap cepat keluar. Toilet di belakang dapur tidak begitu mengganggu karena keduanya bersifat servis. Kelebihannya, pintu tidak terlihat langsung dari ruang keluarga, sehingga tidak merusak view ruang keluarga.
Toilet ini tidak memakai bak untuk lebih leluasa saat mandi. Bukan boven, melainkan roster kawat nyamuk yang tentu saja lebih murah karena boven juga jarang dibuka tutup. Kamar utama lebih simpel, tidak sembrono ataupun neko-neko. Cukup dengan bed lantai dilengkapi headboard yang modern dan simpel, bertujuan untuk kenyamanan dan kerapihan. Kamar ini memakai karpet hijau bahan polyester agar ruangan lebih segar. Di bagian jendela diberi mural gunung agar lebih adem. Walaupun sudah adem karena dapat view dari taman belakang. Kamar ini dilengkapi meja rias dan 2 almari sehingga cukup untuk penyimpanan barang pasutri. Taman belakang menjadi 3 fungsi, yaitu ruang cuci, ruang jemur, dan ruang bertanam. Ruang cuci segaris dengan dapur sehingga tidak terlihat dari dalam. Di sampingnya terdapat hidroponik dengan suplai air dari talang pemanen hujan. Air hujan yang turun dari talang diteruskan ke pipa peralon ke bawah untuk mengendapkan kotoran. Jika penuh, maka air bersih dapat mengalir lalu masuk ke dalam ember dan dapat dipompa untuk menyiram tanaman. Jika air berlebih, maka dibuang ke tanah. Tanah dilengkapi dengan biopori untuk meresapkan air lebih banyak dan juga bisa dipakai untuk pupuk kompos. Pondasi sistem ini adalah batu kali per titik kolom, sehingga biaya pondasi juga dipangkas 80%. Murah kan? Slope kolom dan balok memakai panel-panel prefab yang tinggal dipasang dengan baut. Untuk dindingnya dipakai hebel karena ringan dan permukaan lebih rata yang memudahkan pekerjaan interior. Sebagian dinding adalah panel GRC dengan rangka baja ringan. Kusen pintu jendela adalah aluminium dengan kelebihan awet dan tidak dimakan rayap. Atap dapat memakai genteng dengan kemiringan 30 derajat untuk meredam panas dan mengalirkan limpasan air hujan ke tanah dengan cepat, jadi tidak mudah bocor gentengnya. Dengan cepatnya pembangunan, maka biaya material dan tukang dapat ditekan, sehingga dapat lebih hemat. Pembangunan ini bisa bertahap, untuk pagar bisa dibangun di akhir. Bangunan rumahnya didapatkan nilai 41,59 juta, tanpa plester dan dinding penyekat interior. Sedangkan pagar dan pintunya adalah 15,1 juta. Untuk totalnya adalah 57 juta. Jika ditotalkan sampai bangunan jadi, biayanya adalah sekitar 82,8 juta. Lengkap dengan safety faktornya 10%. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time.